Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman dari budaya, suku, ras, dan agama yang tergabung dalam satu, yaitu identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video yang berjudul tentang Aku Cinta Indonesia dengan tema identitas nasional. Check this out. Apa karakteristik yang membuat aku berbudaya Indonesia? Ada beberapa karakter yang bisa menunjukkan aku sebagai orang yang berbudaya Indonesia, atau dengan kata lain, yang bisa menunjukkan identitas bangsaku, bangsa Indonesia. Dari sekian banyak karakter tersebut, ada satu yang unik, yang paling menyimbolkan bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu muncul dan bertahan dari keragaman budaya lokal yang ada di negara kita, sehingga dimanapun kita berada di Indonesia, kita bisa berkomunikasi satu dengan lainnya menggunakan bahasa ini. Bahasa ini telah mempersatukan kita menjadi satu hal yang sama-sama kita miliki sebagai orang Indonesia. Adanya karakter dan originalitas menjadikan hal ini tidak bisa dicuri oleh bangsa lainnya, dan ini adalah hal yang bisa kita tunjukkan kemanapun kita pergi sebagai identitas bangsa. Hal lainnya yang menjadi salah satu nilai bahasa Indonesia yaitu sederhana, padat, dan jelas. Bahasa yang tidak sulit dipelajari, menunjukkan keterbukaan kita akan orang luar yang ingin mempelajarinya, sekaligus menunjukkan keramahan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, apa yang membuatku berbudaya Indonesia? Bahasaku, bahasa Indonesia. Reok Ponorogo merupakan salah satu seni tarian di Jawa Timur yang sampai saat ini masih terus dilestarikan. Reok ini merupakan kebudayaan dan kesenian asli Indonesia. Memang budaya dan seni ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Oleh karenanya tak jarang sering dihubungkan dengan dunia kekuatan, spiritual, bahkan dunia hitam. Lepas dari hal itu, reok Ponorogo ini oleh masyarakat biasanya sering dipentaskan saat acara pernikahan, khitanan, hari-hari besar nasional, dan juga festival tahunan yang diadakan oleh pemerintah setempat. Festival yang diadakan oleh pemerintah tersebut terdiri dari Festival Reok Mini Nasional, Festival Reok Nasional, dan juga pertunjukan pada bulan purnama yang bertempat di alun-alun Ponorogo. Reok Ponorogo adalah salah satu kesenian warisan leluhur Indonesia yang sempat diklaim secara sepihak oleh negara Malaysia. Pengklaiman ini sendiri sebetulnya terjadi karena kebudayaan tersebut dibawa oleh warga Ponorogo yang datang dan menetap di Malaysia, kemudian berkembang pesat di sana. Dan pula jika ditinjau dari sisi sejarah, asal-usul reok Ponorogo memang lahir dan berkembang di Indonesia. Batik merupakan budaya yang telah lama berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kata batik mempunyai beberapa pengertian. Menurut Hamsuri dalam bukunya yang berjudul Batik Klasik, pengertian batik merupakan suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan cara menutupi bagian-bagian tertentu yang menggunakan perintang. Satu perintang yang sering digunakan ialah lilin atau malam kain yang sudah digambar dengan menggunakan malam, kemudian diberi warna dengan cara pencelupan. Setelah itu, malam dihilangkan dengan cara merebus kain. Akhirnya, dihasilkan sehelai kain yang disebut batik berupa beragam motif yang mempunyai sifat-sifat khusus. Secara etimologi, kata batik berasal dari kata bahasa Jawa, yaitu tik yang berarti titik atau matik, atau kata kerja membuat titik, yang kemudian berkembang menjadi istilah batik. Ditinjau dari perkembangan, batik telah mulai dikenal sejak zaman Majapahit dan masa penyebaran Islam. Batik pada mulanya hanya dibuat
terbatas oleh kalangan keraton. Batik dikenakan oleh raja dan keluarga serta pengikutnya. Oleh para pengikutnya inilah kemudian batik dibawa keluar keraton dan berkembang di masyarakat hingga ini. Angklung adalah alat musik bambu yang dimainkan dengan cara digetarkan. Suara yang dihasilkan adalah efek dari benturan tabung-tabung bambu yang menyusun instrumen tersebut. Instrumen ini digolongkan ke dalam jenis idiofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Angklung umumnya dikenal berasal dari daerah Jawa Barat. Sejak November 2010, UNESCO menetapkannya sebagai salah satu warisan budaya dunia dengan kategori Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Kata angklung konon berasal dari bahasa Sunda, angklung-angklungan, yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung yang berayun-ayun seiring irama yang dibunyikan. Namun ada juga yang meyakini kata angklung berasal dari klung, tiruan bunyi instrumen bambu tersebut. Sementara satu teori lainnya menyebutkan kata angklung berasal dari bahasa Bali, yakni angklung dan lung. Wayang. Asal-usul dan perkembangan wayang tidak tercatat secara akurat seperti sejarah. Namun orang selalu ingat dan merasakan kehadiran wayang dalam kehidupan masyarakat. Wayang akrab dengan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang, karena memang wayang itu merupakan salah satu buah usaha budi bangsa Indonesia. Wayang tampil sebagai seni budaya tradisional dan merupakan puncak budaya daerah. Namun semua cendekiawan tersebut jelas membahas wayang Indonesia dan menyatakan bahwa wayang itu sudah ada dan berkembang sejak zaman kuno, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi wayang dalam bentuknya yang masih sederhana adalah asli Indonesia, yang dalam proses perkembangan setelah bersentuhan dengan unsur-unsur lain terus berkembang maju sehingga menjadi wujud dan isi seperti sekarang ini. Sudah pasti berkembang itu tidak akan berhenti, melainkan akan berlanjut di masa-masa mendatang. Wayang yang kita lihat sekarang ini berbeda dengan wayang pada masa lalu. Begitu pula wayang di masa depan akan berubah sesuai zamannya. Sekian cuplikan video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat Indonesia.